Low risk of hypoglycemic for diabetic pasien during Ramadan. Nah, Bapak Ibu dokter sekalian, ya menginformasikan bahwa acara ini pada SKP, jadi mohon Bapak Ibu dokter sekalian menginput nama lengkap beserta gelar, kemudian alamat emailnya ya dok. Nah untuk acara ini akan dibawakan oleh speaker kami atau narasumber kami yaitu Dr. Diana Novitasari, SPPD, KMD, Finasi. Untuk itu waktu dan tempat kami serahkan kepada Dr. Diana. Dr. Diana, monggo silakan dokter. Ya baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat dokter yang telah hadir pada hari ini. Ini saya melihat nama Dr. Isda, Dr. Sacha, Dr. Purwita, Dr. Michael, Dr. Ari, dan Pak Slamet mungkin ya, Dr. Reza juga. Dan mungkin ada juga yang belum bisa saya sebutkan pada hari ini. Jadi hari ini kita tuh akan membicarakan mengenai diabetes mellitus pada saat berpuasa. Sudah kita sadari bahwasanya sebentar lagi kita akan menjalani ibadah puasa bulan Ramadan. Tentunya pertanyaan yang paling banyak kita terima di praktek adalah, dokter, bagaimana cara kita meminum obat pada saat kita berpuasa seperti itu. Sebelumnya Pak Yoyo, apakah slide saya sudah dapat terlihat? Sudah dokter, sudah terlihat dokter. Ya baiklah. Jadi untuk topik pada hari ini yaitu mengenai diabetes tentang diabetes dan Ramadan. Jadi kita tuh mau melihat bagaimana kita melakukan pemilihan obat dan bagaimana kita mengontrol efek samping dari tentunya hipoglikemi pada pasien-pasien puasa kita. Jadi untuk slide berikut ini adalah 4 topik yang akan kita bicarakan pada hari ini. Yang pertama adalah mengenai diabetes dan Ramadan, kemudian bagaimana manajemen diabetes selama bulan puasa, dan kita ingin melihat pada presentasi ini bagaimana efektivitas dari Diamikron MR dan keamanannya selama di bulan Ramadan, dan kemudian bagaimana penggunaan obat Diamikron MR ini di bulan puasa. Untuk topik pertama yaitu tentang diabetes dan Ramadan, Bapak Ibu sejawat semua tentu sudah memahami slide ini bahwasanya negara kita ini memang saat ini masuk pada peringkat ke-7 untuk angka diabetes mellitus, dan nanti akan terjadi peningkatan dari 7,9 menjadi 9,9% pada tahun 2045. Jadi diabetes mellitus ini memang merupakan hal yang harus kita perhatikan baik dari segi komorbiditas maupun mortalitasnya terkait dengan angkanya yang tinggi. Ya, jadi ini merupakan peringkat bahwasannya diabetes mellitus itu merupakan hal yang perlu kita perhatikan dalam kita melakukan praktek sehari-hari karena tingginya angka diabetes mellitus ini di Indonesia, yaitu kita mencapai ranking yang ke-7. Dan kemudian terkait dengan bulan Ramadan tentunya menjadi perhatian khusus juga buat kita karena akan menjadi tantangan untuk kita dalam membantu pasien-pasien kita itu selama bulan Ramadan, yaitu dimana puasa itu merupakan isu spiritual. Jadi bahwasanya kadang-kadang pasien kita itu meskipun kondisinya sudah lemah, sudah berat penyakitnya, tetap merasa ingin berpuasa. Dok, saya tetap ingin berpuasa ya dok, karena ini merupakan ibadah setahun sekali, rukun Islam. Jadi apapun kondisinya mereka tetap, beliau tetap ingin berpuasa. Tentunya kita menghargai keinginan beliau terkait dengan basic spiritual. Dan kemudian ternyata hampir 79% dari pasien-pasien diabetes tipe 2 itu menjalankan ibadah puasa pada saat Ramadan. Ini kan angka yang cukup tinggi yang harus kita perhatikan, jangan sampai terjadi resiko-resiko yang muncul. Dan kemudian
tantangan untuk kita adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara risiko puasa dengan keinginan atau semangat pasien itu untuk berpuasa. Jadi kita harus memberikan pengertian kepada pasien resikonya bagaimana, tetapi juga menyesuaikan dengan semangat pasien itu untuk berpuasa. Jadi kita harus bisa mengakomodir dua hal ini. Dan kemudian ternyata memang masih belum cukup banyak bukti-bukti tentang guideline tentang diabetes manajemen di bulan Ramadan. Maka kita menyampaikan hal ini untuk merefresh kepada teman-teman sekali lagi bagaimana kita menjaga pasien-pasien kita itu tetap aman dan nyaman selama bulan Ramadan. Ya, berikut ini adalah beberapa risiko yang dapat muncul pada saat pasien-pasien diabetes kita itu berpuasa, yaitu munculnya hipoglikemi, kemudian adanya diabetik ketoasidosis, kemudian adanya dehidrasi dan trombosis, dan meningkatkan resiko untuk terjadinya hiperglikemi. Jadi pada saat puasa bukan hanya hipoglikemi saja yang kita takutkan, tetapi juga hiperglikemi akan muncul. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan ini akan terjadi puasa yang cukup lama pada pasien-pasien diabetes kita, dan kemudian pasien biasanya makan malamnya adalah lebih banyak, dan ini tentunya akan berkait dengan resiko-resiko yang tadi sudah saya sebutkan, entah itu hipoglikemi, hiperglikemi, ketoasidosis ataupun dehidrasi dan trombosis. Ya, studi tentang diabetes melibatkan cukup banyak responden di beberapa negara, ada sekitar 15 negara. Dan Indonesia ini ternyata angka untuk pasien yang berpuasa dalam kurun waktu lebih dari 15 hari itu adalah 91%. Jadi mayoritas pasien-pasien kita di MDK ini di Indonesia itu berpuasa. Ini sama halnya dengan negara lain, misalnya Bangladesh, Algeria, Malaysia, dan kemudian Saudi Arabia. Ini adalah fakta yang membuat kita harus melakukan pemilihan yang baik, obat-obatan yang baik, dan melakukan edukasi yang baik untuk pasien-pasien kita. Ya, ini adalah EPIDIAR Study. EPIDIAR Study ini merupakan studi yang dilakukan di 11.173 pasien dengan diabetes mellitus, dan di sini 79%-nya itu adalah puasa pada saat bulan Ramadan. Di sini pertanyaan yang paling banyak disampaikan adalah, dapatkah saya aman berpuasa tanpa mengalami hipoglikemi? Nah, dari data yang ada, berpuasa ini meningkatkan 7,5 kali lipat untuk terjadinya hipoglikemi. Dan kemudian pertanyaan kedua, apakah kadar gula darah saya ini dapat dikontrol selama bulan puasa? Dan ternyata faktanya dari studi EPIDIAR ini menunjukkan bahwasannya hiperglikemi akan meningkat sebanyak 5 kali lipat pada pasien-pasien yang berpuasa. Cukup aneh ya Bapak Ibu semua, tapi memang karena ini disebabkan karena biasanya pasien kita itu sudah berpuasa selama 12 jam, bahkan lebih ya 14 jam. Dan pada saat makan itu kan malam hari, biasanya mereka langsung ngemil, terus makan, terus karena merasa besoknya harus berpuasa. Ini yang sering menyebabkan terjadinya hiperglikemi. Atau mungkin juga karena pemilihan makanannya, biasanya kalau udah buka puasa itu makannya manis-manis, disarankan seperti itu kan. Padahal ini tidak berlaku untuk pasien-pasien kita yang diabetes mellitus. Tetap pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu harus melakukan 3G. Jadi tetap memilih jenis makanan yang baik dan tidak manis, dan jumlahnya juga harus sesuai dengan kalori tubuh dan berat badan pasien tersebut. Seperti itu. Dan kemudian ini adalah topik yang selanjutnya mengenai bagaimana kita melakukan manajemen tentang diabetes selama periode puasa. Nah, IDF, International Diabetes Federation, tahun 2021, ini guideline yang terbaru itu sudah mempunyai resiko stratifikasi. Jadi sudah memberikan panduan kepada kita bagaimana kita menilai pasien itu resiko tinggi atau resiko rendah untuk berpuasa. Jadi dibagi menjadi 3 scoring, yaitu low risk, skor 0 sampai 3 low risk, kemudian 3 sampai 6 itu moderate risk, dan kemudian skor lebih dari 6 itu adalah high risk. Nah, di sini
ada beberapa item yang dapat dilakukan untuk menilai pasien-pasien kita ini. Jadi apakah pasien kita ini bagaimana durasi diabetesnya, kemudian apakah ada hipoglikemi sebelumnya, dan kemudian bagaimana karakteristik glycemic kontrolnya, dan bagaimana pasien itu melakukan self monitoring glukos, dan kemudian apakah dia punya komplikasi akut, apakah ada komplikasi kronis, apakah dia hamil, apakah dia ada gangguan kognitif, apakah ada gangguan fisikal yang lain, dan kemudian apakah ada terapi-terapi diabetes yang cukup berat. Jadi ini adalah resiko stratifikasi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus untuk menilai resikonya apakah disarankan atau tidak untuk berpuasa. Ya, ini adalah guideline yang selanjutnya tentang glycasid. Jadi glycasid ini sudah dimasukkan dalam rekomendasi IDF tahun 2021, merekomendasikan tentang glycasid pada pemakaian terapi pasien-pasien kita selama bulan Ramadan. Jadi ada 2 trial yang dinamakan sebagai STIT test trial dan dia Ramadan. Di sini untuk studi yang pertama yaitu STIT test trial itu menyampaikan bahwasannya tidak ada perbedaan yang signifikan tentang hipoglikemi untuk pasien-pasien diabetes mellitus itu dibandingkan dengan vildagliptin. Jadi memang yang sekarang ini sedang banyak studi tentang puasa itu adalah DPP-4 inhibitor, dan di sini ternyata dibandingkan dengan vildagliptin, DPP-4 inhibitor yang cukup paling banyak dipakai di Amerika itu glycasid itu efek hipoglikeminya tidak lebih rendah. Dan kemudian juga dia Ramadan tentang menyebutkan bahwasanya glycasid MR atau diamipon MR ini mempunyai resiko hipoglikemi yang rendah dan tidak didapatkan adanya sifat hipoglikemi pada saat selama bulan Ramadan. Jadi untuk kekhawatiran bahwasannya dengan diamipon MR nanti pasien akan jatuh pada kondisi hipoglikemi itu dapat kita abaikan, dan ternyata dibandingkan dengan DPP-4 inhibitor dalam hal ini adalah vildagliptin itu signifikan baik untuk angka hipoglikemi maupun hal-hal yang lain, jadi sangat aman. Ya, ini adalah mengenai RIP program, yaitu Ramadan Education and Awareness in Diabetes Program. Jadi Bapak Ibu sejawat sekalian, sudah dilakukan edukasi untuk pasien-pasien diabetes mellitus sebelum menjalani puasa, di mana dilakukan adalah selama 2-4 minggu sebelum puasa. Kemudian diamati mengenai bagaimana monitor glukosa darahnya dan mengenali resiko dan komplikasinya, dan kemudian merencanakan diet dan makan, dan kemudian exercise. Dari sini hasilnya adalah untuk yang menerima edukasi dan yang tidak menerima edukasi, untuk hipoglikemi itu bila menerima edukasi, pasien-pasien kita itu turun 44% dibandingkan baseline. Tetapi tanpa edukasi, resiko hipoglikemi itu naik 75% dibandingkan dengan baseline. Dan kemudian untuk A1C tampak di sini bahwasannya untuk pasien-pasien yang menerima edukasi itu tidak ada perubahan dalam A1C. Sedangkan yang tidak menerima edukasi itu adalah meningkat sebanyak 0,33%. A1C-nya malah justru naik setelah Ramadan selesai pada pasien-pasien yang tidak menerima edukasi tentang Ramadan Education and Awareness in Diabetes. Jadi maka Bapak Ibu semuanya, di sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya sangat penting kita melakukan edukasi kepada pasien-pasien kita mengenai glukos monitor, kemudian mengenali komplikasi, manajemen diet, dan tetap berolahraga selama bulan Ramadan. Selanjutnya adalah kita akan membicarakan mengenai diamipon MR. Bagaimana sih sebenarnya efektivitas dan safety dari diamipon MR ini selama bulan Ramadan? Ya, ini adalah studi perbandingan antara sitagliptin dengan diamipon MR. Ini merupakan real world effectiveness of sitagliptin dibandingkan dengan glycasid MR. Tampak di sini
Dengan pemberian diamikron MR, maka terdapat perbedaan 51% pasien itu malah mencapai A1C yang kurang dari 6,5. Jadi dibandingkan dengan sitagliptin, untuk pencapaian A1C yang terkontrol yaitu di bawah 6,5% itu diamikron MR lebih tinggi, lebih unggul sebanyak 51%, dan tentunya dengan A1C yang terkontrol ini tentunya akan menyebabkan terjadinya penurunan dari komplikasi-komplikasi lanjutan pada pasien-pasien diabetes mellitus kita. Ya, tampak di sini A1C-nya lebih banyak tercapai dibandingkan dengan sitagliptin. Dan kemudian juga slide selanjutnya adalah mengenai glycemic control during Ramadan. Jadi ini adalah penelitian dari Zargar yang menyebutkan bahwasannya dengan diamikron ini ternyata kontrol untuk fasting plasma glukos ini adalah pada angka 115, 114, dan 118. Jadi ini adalah target yang diharapkan. Jadi kontrol gula darah puasa pada pasien-pasien diabetes yang berpuasa itu menduduki angka fasting glukos yang sudah sesuai dengan harapan, baik sebelum Ramadan, selama Ramadan maupun setelah Ramadan. Jadi tidak ada perbedaan yang bermakna antara sebelum, selama, dan sesudah Ramadan. Jadi tetap stabil kadar gula darah pasien-pasien kita itu. Dan kemudian juga untuk kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa resiko hipoglikemi itu lebih rendah pada pasien-pasien dengan diamikron MR, kenapa A1C juga lebih baik pada pasien-pasien dengan diamikron MR dibandingkan dengan DPP-4 inhibitor, karena diamikron MR ini merangsang pelepasan insulin dari pankreas sesuai dengan jumlah dari makanan yang muncul, yang masuk. Jadi right amount of insulin in the right time. Jadi dengan metode MR-nya ini, maka pelepasan insulin itu sesuai dengan beban makanan yang telah diterima oleh pasien tersebut. Dan kemudian ini adalah mengenai hipoglikeminya dari studi Dia Ramadan yang melibatkan 9 negara, yaitu di Indonesia ada 198 pasien dengan 17 investigator. Tampak bahwa tidak ditemukan efek sifil hipoglikemia pada penggunaan diamikron MR. Dan kemudian ada 2,2% hipoglikemi tetapi simptomatik, dan 1,6% yang mengkonfirm hipoglikemi. Dari angka ini Bapak Ibu, maka dapat kita simpulkan bahwasannya diamikron MR ini aman kita berikan pada pasien-pasien kita selama bulan Ramadan dengan resiko yang tidak terlalu rendah untuk hipoglikeminya, terlalu tinggi untuk hipoglikeminya. Dan kemudian ini adalah mengenai studi dari diabetes mellitus dengan DPP-4 inhibitor yang dilakukan oleh Al-Siri dan Arafin. Ini memang studinya DPP-4 inhibitor ini sangat gencar untuk melakukan studi mengenai keamanan terhadap pasien-pasien yang berpuasa. Ya. Nah, tampak di sini bahwa ternyata efek dari hipoglikemi pada pasien-pasien dengan DPP-4 inhibitor dan dengan sulfonylurea dibandingkan dengan DPP-4 inhibitor itu memang untuk dibentliri dan dibentamid itu memang lebih tinggi dibandingkan dengan DPP-4 inhibitor. Tetapi kalau dengan diamikron, walaupun diamikron itu merupakan sulfonylurea, tetapi efek dari hipoglikeminya itu hampir sama dengan DPP-4 inhibitor. Jadi di sini diamikron MR tidak dapat disamakan dengan dua teman yang lainnya itu, yaitu glimepiride dan glibenclamid. Jadi lebih aman dibandingkan dua sulfonylurea yang lain, dan setara dengan DPP-4 inhibitor, yaitu dalam hal ini adalah sitagliptin. Nah, demikian juga dengan efek dari hipoglikeminya juga tampak di sini 50% lebih rendah dibandingkan dengan glibenclamid. Jadi diamikron MR dibandingkan glibenclamid lebih rendah 50% untuk terjadi hipoglikemi, 4 kali lebih rendah dibandingkan glibenclamid, dan similar dengan sitagliptin. Jadi sitagliptin sudah menyatakan aman, maka ternyata diamikron juga hasilnya adalah similar, jadi memang aman.
ini kan udah habis. waktunya. Iya habis. Terus gimana? Tunggu di kantor atau mau dikasih yang baru. Di pos. Gak apa berarti? Oh, jadinya berbayar. Oh, gitu lah. Terus gimana? Aku oh, join lagi. Oh, gitu. Oh iya. Namanya aja harus diganti Ada yang beneran. namanya. Kopi dari CV tadi masih. Ya, apakah sudah tampak ini PowerPoint-nya? Sudah dapat dokter. Oke ya. Jadi sekarang kita beralih kepada drug administration atau bagaimana penggunaan dari Jamipron MR ini selama bulan Ramadan. Jadi di sini memang Jamipron ini merupakan formula obat yang unik, yaitu dengan modified release formulation-nya, dan dia yang hidrofilik ini maka merupakan inovasi yang sangat baik yang dapat diberikan untuk mengontrol keefektifan terapi selama 24 jam pasien-pasien kita. Dan memang sangat efektif untuk dilakukan perubahan dosis. Jadi untuk pasien-pasien kita yang misalnya dengan Jamipron MR60 itu belum terkontrol, maka dapat diberikan separuh dosis lagi menjadi Jamipron MR60. Jadi Jamipron MR60-nya dibagi dua, kemudian lakukan penambahan separuh. Atau demikian juga halnya bila pasien-pasien kita itu hipoglikemi atau kadar gula darah tidak terlalu tinggi, maka kita bisa memberikan obat Jamipron MR ini separuh saja. Jadi fleksibel, apakah separuh, apakah satu, apakah 1,5, tetap tidak mengganggu dari efektivitas modified release yang sudah dibentuk oleh Jamipron MR ini. Dan kemudian tentunya ada banyak pertanyaan, yaitu pada saat sebelum berpuasa itu kan Jamipron MR biasanya dipakai atau diminum sebelum pada saat sarapan, dan pada saat puasa tentunya akan dirubah menjadi diberikan pada saat buka puasa, dan setelah Ramadan kembali lagi menjadi pemberiannya adalah pada saat sarapan. Di sini tidak ada perubahan dosis yang diperlukan untuk Jamipron MR ini, dan juga tidak ada perubahan efektivitas terhadap keamanan dan efektivitas dari obat tersebut. Jadi tetap dapat digunakan switching dari breakfast menjadi makan pagi menjadi buka puasa, dan itu tidak mengganggu. Dan kemudian ini merupakan keamanan dari Jamipron MR selama bulan Ramadan. Ini juga tampak untuk hipoglikemi efeknya ini yang sangat kita takutkan itu adalah pada kondisi 2 dari sampel yang ada. Jadi memang cukup rendah untuk frekuensi hipoglikeminya dan dengan weight gain yang minimal. Slide ini merupakan summary, jadi bahwasannya kebanyakan pasien muslim kita itu tetap menjalani puasa di bulan Ramadan. Pasien yang menjalani puasa di bulan Ramadan tentunya kita harus mempertimbangkan untuk resiko hipoglikemi,
hipoglikemi, resiko dehidrasi, dan resiko trombosis. Di sini Diamicron MR itu efektif dan aman setelah dapat digunakan selama bulan puasa dan sudah dibuktikan dengan studi yang disebut sebagai diaromadon. Dan kemudian switching untuk Diamicron MR dari sarapan menjadi buka puasa itu merupakan hal yang aman yang dapat digunakan untuk kontrol glikemik pasien selama bulan Ramadan. Jadi perubahan dosis, perubahan jam pemberian itu tidak mengganggu pada aktivitas dari kontrol diabetes mellitus glukosa puasa selama bulan Ramadan. Ini merupakan summary yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Dokter Diana. Ini fotonya ini ada di acara saya dapat kemarin ya dok. Itu udah lama itu Pak. Oh itu lama gitu. Saya baca kemarin kan offline. Dokter, terima kasih atas sharing informasi update mengenai diabetes dan Ramadan. Baik Bapak Ibu Dokter sekalian, untuk sesi pertanyaan kami buka. Bapak Ibu Dokter sekalian bisa via kolom chat atau bisa voice atau bisa video langsung dengan Dokter Diana. Monggo kami persilakan untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Baik dokter, sambil menunggu pertanyaan dok, mungkin bisa sharing dok pengalaman. Oh ini, maaf dok, tidak ada pertanyaan dari dokter Purwita. Saya bacakan nih dok. Selamat sore dokter, untuk pasien berpuasa, dosis pemberiannya bagaimana? Terima kasih. Ya. Silakan, monggo dokter. Ya baiklah Dokter Purwita, terima kasih. Ini sahabat saya dari Rumah Sakit Wongsanggodo. Untuk pemberian Diamicron MR selama bulan Ramadan, memang awalnya pasien itu biasanya kita berikan dosis pada saat sarapan, pada saat makan pagi. Tetapi pada saat puasa tentunya beban makanan itu lebih banyak pada saat makan sahur, makan buka puasa dibandingkan dengan makan sahur. Maka untuk pemberian Diamicron MR itu dirubah pemberiannya dari pagi hari menjadi sore hari pada saat pasien tersebut berbuka puasa, seperti itu. Dan ternyata dari beberapa penelitian, perubahan waktu pemberian itu tidak mengganggu kestabilan dari glukosa darah pasien-pasien kita. Ini disebabkan karena adanya sistem dari Diamicron ini, yaitu modifier release-nya, sehingga tetap dapat mengikuti pola beban makanan yang dikonsumsi oleh pasien. Tadi juga sudah disebutkan bahwasannya pelepasan dari insulin pankreas oleh Diamicron MR ini itu adalah dengan jumlah insulin yang sesuai dengan beban makan yang telah diterima oleh pasien. Jadi Diamicron MR ini dapat menyesuaikan jumlah insulin yang keluar dengan jumlah makanan yang masuk. Jadi sangat aman untuk melindungi selama 24 jam pasien-pasien kita ini menjalani ibadah puasa. Demikian Dokter Purwita. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Dokter Diana. Semoga ya apa yang disampaikan oleh Dokter Purwita. Nah, Bapak Ibu Dokter sekalian, monggo lain untuk tanya jawab masih kami buka. Silakan apabila ada pertanyaan yang lainnya. Ini dokter, saya lanjutkan barangkali sambil menunggu. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Pakai chat aja pakai. Dari Dokter Martinus Satya. Selamat sore dok. Apakah pada pasien dengan kombinasi terapi pada pasien diabetes mellitus tidak memperbesar potensi terjadinya efek hipoglikemi pada pasien berpuasa? Terima kasih. Monggo Dokter Diana. Ya, memang untuk melakukan kombinasi terapi pada pasien-pasien diabetes mellitus tipe 2 kita itu perlu pertimbangan 2 kali lipat berpikirnya ya Dokter Martinus Satya, untuk kita melakukan terapi kombinasi. Tetapi bila dalam kita melakukan edukasi kepada pasien-pasien kita
itu tentunya ada dua hal yang kita inginkan. Yang pertama adalah jangan sampai pasien kita ini jatuh pada kondisi hipoglikemi. Itu yang pertama, yang paling penting. Yang kedua adalah kita juga nggak mau pasien-pasien kita ini nantinya akan jatuh pada kondisi A1C yang tidak baik sehingga akan menyebabkan terjadinya komplikasi-komplikasi dari diabetes mellitusnya itu di kemudian hari. Kemudian untuk kombinasi terapi itu tetap harus dilakukan bila ternyata pasien-pasien tersebut tidak mencapai kadar gula darah yang sesuai. Yang sesuai yaitu misalnya kadar gula darahnya memang masih cukup tinggi, maka dilakukan terapi kombinasi. Nah, ini apa saja yang akan kita berikan? Tentunya pemilihannya adalah beragam, dapat dipilih dengan obat-obatan yang tidak mempunyai efek hipoglikemi, misalnya SGLT2 inhibitor, atau misalnya pun dengan insulin, maka insulinnya adalah insulin yang basal seperti itu. Dan kemudian tentunya dengan panduan seberapa lebih sering untuk bila mencapai atau menyebabkan terjadinya hipoglikemi seperti itu. Jadi terapi kombinasi pada pasien-pasien diabetes mellitus sama berpuasa itu bukan menjadi hal yang tidak diperkenankan, tetapi tetap diperkenankan karena kita ingin membuat pasien-pasien kita ini juga mendapatkan A1C atau kendali glukosa darah yang baik. Tentunya kalau kita mengabaikan kontrol gula darah yang baik karena pasien itu berpuasa, nanti akan justru muncul komplikasi-komplikasi yang tidak kita inginkan. Jadi itu jawaban saya. Tetap boleh melakukan terapi kombinasi, tetapi untuk menghindari efek hipoglikemi, pilihlah obat kombinasi yang tidak menyebabkan hipoglikemi yang berat. Contoh yang dapat diberikan adalah dengan SGLT2 inhibitor, atau mungkin dengan DPP-4 inhibitor, atau mungkin juga dengan metformin bila memang gejala gastrointestinalnya tidak ada, seperti itu. Tapi kalau untuk insulin, misalnya insulin prandial, kita memang harus lebih berhati-hati sekali karena efek hipoglikeminya adalah cukup tinggi. Nah, tapi bila memang insulin itu sangat diperlukan terkait misalnya pasien itu mengalami gangguan ginjal, maka obat insulin prandialnya kita berikan mungkin tidak 3 kali sehari, tapi juga hanya pada saat pasien tersebut makan. Jadi istilah bolus plus, jadi bolus plus 1, bolus plus 2, atau bolus plus 3 sesuai dengan beban dari makan pasien tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Diana atas jawabannya. Ada pertanyaan lanjutan dok dari Dr. Pierre Christopher. Sebenarnya hampir sama dengan yang Dr. informasikan tadi mengenai insulin. Tapi saya bacakan ya dok ya. Selamat sore, dokter izin bertanya. Untuk pemberian suntik insulin apakah dapat diberikan selama berpuasa? Begitu dokter pertanyaannya. Iya. Untuk insulin, memang kadang ini menjadi pilihan kita bila pasien tersebut ada dalam kondisi gangguan ginjal. Tentu kita tidak ingin menambah beban ginjal pada pasien tersebut dengan memberikan obat-obatan tablet. Tetapi di sini memang untuk dialog MR ini tetap disarankan untuk pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal karena efek hipoglikeminya yang rendah. Misalnya pun akan tetap dipilih insulin, itu adalah tetap diperbolehkan, tetapi pilihlah jenis insulin yang long acting, misalnya Levemir, Lantus, Ezelin, Sansulin, seperti itu. Tetapi bila memang masih tinggi kadar gula darahnya, maka kita dapat memberikan ekstra insulin prandial, misalnya Novorapid, Humalog, atau Apidra kepada pasien-pasien kita pada saat beban makan yang paling banyak, dan itu tidak membatalkan puasa karena dikonsumsinya sebaiknya adalah pada saat buka puasa. Tetapi bila pada saat dengan buka puasa saja belum dapat mengontrol dengan baik,
dapat diberikan juga pada saat makan sahur dengan dosis yang lebih rendah, sekitar separuh dosis dibandingkan dosis pada saat buka puasa. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya, dokter. Bapak Ibu dokter sekalian, masih ada waktu, monggo silakan barangkali mau bertanya, masih ada 7 menit. Atau mau closing aja dari Pak Yoyo? Iya, dok. Dok, sebenarnya sambil menunggu mungkin boleh di share pengalamannya dok, mungkin pada pasien-pasien dokter yang berpuasa, pasien-pasien diabetes dokter yang berpuasa ini memang apakah sesuai dengan hasil studi tadi dok, memang apakah akan ditemukan kondisi hipoglikemi atau hiperglikemi pada kondisi praktek sehari-hari dokter? Terima kasih Pak ya pertanyaannya. Khusus untuk Omicron MR ya. Khusus untuk Omicron MR ini memang sangat sesuai dengan yang tadi sudah kita sebutkan, bahwasannya obat ini sangat lentur, sangat dapat mengikuti pola makan pasien-pasien kita, sehingga saya jarang sekali menemui ada pasien yang mengeluh hipoglikemi karena dia pemakaian Omicron MR. Bahkan untuk pasien-pasien yang dia tipe 2 baru, saya juga sudah melakukan atau memberikan terapi dengan Omicron MR ini dengan dosis separuh dosis, dan itu ternyata memberikan efektivitas yang cukup baik dari sisi kontrol glikemi maupun dari sisi efek hipoglikeminya. Nah, untuk pasien-pasien yang selanjutnya yang memang beban atau gejala diabetesnya cukup berat, maka dengan Omicron MR ini saya kadang-kadang menaikkan dosisnya Pak Yoyo dengan dosis 1,5 tablet, dan itu ternyata tidak mengganggu efektivitasnya. Dan pasien juga merasa lebih nyaman karena merasa jumlah obatnya nggak terlalu banyak, seperti itu. Kadang-kadang secara psikologis kalau jumlah obatnya terlalu banyak, pasien-pasien kita ini merasa tidak nyaman sehingga kemudian merasa ilfeel, malas gitu dengan obat, malas seperti itu. Jadi ini menurut saya adalah pilihan yang tepat, pilihan yang sangat pas untuk pasien-pasien yang diabetes selama bulan Ramadan. Seperti itu, Pak. Iya, baik dokter, terima kasih banyak atas sharing pengalamannya pada produk kami, terutama untuk pasien-pasien diabetes yang berpuasa. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat dok. Iya, Ya. baiklah. Lanjutkan pekerjaan yang lain, ini masih banyak. Ya dokter, kalau begitu saya tutup ya dok. Sebelum bisa mengaturkan terus terima kasih kalian. kepada teman-teman semuanya, sejawat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu dokter sekalian, terima kasih telah hadir di acara kami. Terima kasih juga atas kesediaannya Dokter Diana telah berbagi informasi update mengenai pasien-pasien diabetes untuk yang berpuasa. Harapan kami acara ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dokter sejawat sekalian, dan Sylvia bisa berpartisipasi aktif dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk dokter dan pasien-pasien dokter sekalian. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dokter sekalian. Terima kasih Dokter Diana. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.